Sobat Dunia Donghua, kita berjumpa kembali. Tanpa berlama-lama mari kita lanjutkan ceritanya. Selamat mendengarkan dan selamat berimajinasi. Prasasti hitam itu memancarkan aura yang berbeda dibandingkan dengan prasasti Dao Inten lainnya. Raja Suara Gembira menatapnya sejenak, lalu dengan cepat berkata dengan nada acuh tak acuh, memang, waktu aku masih muda, aku melihat leluhur guru yang melepaskan hukum hidup dan mati. Meskipun hukumnya berbeda dengan prasasti niat Dao, perasaan yang diberikannya sama. Sepertinya yang kau gunakan memang niat Dao hidup dan mati. Yang Chen berkata dengan hormat, junior hanya berharap senior dapat memenuhi permintaan saya. Saya telah lama mencari teknik Dao niat Dao hidup dan mati. Saya mengerti perasaan Anda. Anda adalah pemilik niat Dao hidup dan mati, dan tidak mudah menemukan teknik Dao yang cocok untuk niat Dao tingkat tinggi seperti itu. Namun, sekte kami memiliki aturannya sendiri. Raja Suara Gembira berkata dengan tenang, kau baru saja bergabung dengan sekte tiga bunga kami sebagai anggota sementara. Meskipun sekte kami seharusnya memperlakukanmu dengan baik, kami tidak akan begitu saja menunjukkan teknik Dao niat Dao hidup dan mati kepadamu. Kitab suci reinkarnasi adalah kitab suci tertinggi sekte kami, dan itu tidak akan diberikan kepadamu dengan mudah. Yang Chen memahami aturannya, demi kitab suci reinkarnasi, junior bersedia membayar harganya. Baiklah, kamu orang yang pintar, istana ini akan menjadi sederhana. Raja Suara Gembira berkata dengan dingin, yang kuinginkan kau lakukan sederhana saja. Tak lama lagi, akan ada serangan gabungan di tanah Yin ekstrim dari utara dan selatan, dan perang suci yang belum pernah terjadi sebelumnya akan dimulai. Sekalipun hasilnya belum dapat dipastikan, keseimbangan antara kemenangan dan kekalahan akan terungkap dan terguncang. Selama perang, aku hanya membutuhkanmu untuk membantu kami membunuh makhluk hantu tingkat raja. Makhluk hantu tingkat raja, apakah itu hantu kehormatan periode Mahayana, atau jenderal hantu Nirvana? Tanya Yang Chen. Tentu saja, itu jenderal hantu. Jika itu kehormatan hantu, kami tidak akan memaksakan tugas sesulit itu padamu, jawab Raja Suara Gembira. Yang Chen mengangguk setelah mendengar ini, jika itu jenderal hantu, serahkan saja pada junior. Jenderal hantu tingkat raja tidak mudah dihadapi, nak, kau tampak sangat percaya diri, kata Raja Suara Gembira tanpa ekspresi. Spirit Flower Venerate juga merasa Yang Chen menyetujuinya terlalu cepat. Apakah dia mengerti maksud jenderal hantu tingkat raja? Yang Chen tidak bisa menahan senyum. Dia telah berjuang di sepanjang tanah Yin ekstrim, belum lagi jenderal hantu tingkat raja, dia bahkan telah bertemu jenderal hantu tingkat kaisar. Seorang jenderal hantu tingkat raja saja bukanlah sesuatu yang dia khawatirkan. Namun, dia tidak akan menyombongkan diri, dan dia hanya berkata dengan tenang, junior cukup yakin dengan kekuatanku sendiri. Asalkan kau percaya diri, jenderal hantu tingkat raja ini bernama jenderal hantu naga laut, kata Raja Suara Gembira. Yang Chen mengangguk, junior ingin tahu, Raja Senior Yu Yin, mengapa Anda secara khusus ingin membunuh jenderal hantu ini? Jenderal hantu ini sangat tertarik pada kultivator perempuan kita. Selama bertahun-tahun, dia telah mengincar kultivator perempuan kita. Karena sekte tiga bunga kita memiliki kultivator perempuan terbanyak, dia telah mengincar sekte kita. Selama bertahun-tahun, hampir 1000 kultivator perempuan kita telah tewas di tangannya. Sungguh tragis. Raja Suara Gembira melanjutkan, sekte kami telah memburunya berkali-kali, tetapi kami selalu gagal. Bahkan para ahli tingkat Mahayana telah dikirim, tetapi akhirnya gagal. Bagi kami yang berada di tingkat tanpa alam, kekuatan tempur kami sangat penting, jadi mustahil bagi kami untuk bertindak. Itulah sebabnya Jenderal Hantu Naga Laut ini telah berkeliaran selama bertahun-tahun. Jika Anda dapat memecahkan masalah ini, apapun yang berkaitan dengan teknik Dao akan terbuka untuk didiskusikan. Jika perang dimulai, junior akan berusaha menemukan Jenderal Hantu Naga Laut ini dan, jika aku menemukannya, aku akan memastikan untuk tidak mengampuninya, kata Yang Chen. Aku hanya bisa bilang kalau Jenderal Hantu Naga Laut ini sering mengincar kultivator perempuan. Soal cara menemukannya, tergantung kemampuanmu, jawab Raja Suara Gembira. Mendengar ini, Yang Chen menjawab. Pada saat ini, Raja Suara Gembira melambaikan tangannya, baiklah, kau boleh pergi. Setelah kau membunuh Jenderal Hantu Naga Laut, segera cari penghormatan bunga roh, dan biarkan dia membawamu kepadaku. Jika aku tahu tentang pencapaianmu, tentu saja aku tidak akan menolakmu. Yang Chen mengangguk, junior mengerti. Namun, dia tidak pergi terburu-buru, melainkan memanggil Ji Wuyi. Lagi pula, orang yang dicari Ji Wuyi juga Raja Suara Gembira. Senior Ji, giliranmu, kata Yang Chen. Ji Wuyi menggerutu sebagai jawaban, meski itu hanya gerutuan, dari suaranya yang bergetar, orang bisa menganalisis kegugupannya. Yang Chen tidak tahu apa yang membuat Ji Wuyi gugup, tetapi saat ini, alis Raja Suara Gembira berkerut bingung, dan wajah cantiknya tampak sangat marah. Apa? Kau tidak mau pergi? Yang Chen menatap wajah manis Raja Suara Gembira, tetapi tak berani mengabaikannya. Ia segera menjelaskan, ada orang lain, selain saya, yang ingin bertemu dengan Anda, senior. Ia sudah diambang kematian, dan saya harap Anda mengabulkan permintaannya.
Saat percakapan berakhir, Yang Chen melepaskan jiwa Ji Wuyi. Dalam keadaan jiwanya, Ji Wuyi menatap Raja Suara Gembira yang masih dilanda berbagai gejolak emosi. Yu Yin, Ji Wuyi mengertakkan gigi. Melihat Ji Wuyi, Raja Suara Gembira sedikit terkejut, tetapi segera kembali ke ekspresi datarnya, tanpa tanda-tanda kesedihan atau kegembiraan. Jadi itu kau. Ku dengar kau meninggal di tanah Yin ekstrim, aku tidak menyangka itu benar. Yang Chen telah membangkitkan jiwamu. Melihat kondisi jiwamu, mustahil untuk memulihkan tubuhmu, bahkan aku pun tidak bisa membantumu. Apa alasanmu menemuiku? Ji Wuyi tersenyum getir, aku di sini bukan untuk membantumu memulihkan tubuhku, aku hanya ingin melihatmu. Aku tahu aku tak layak untukmu, dan aku tahu kau tak pernah menaruhku di hatimu, tapi aku hanya ingin melihatmu. Yang Chen baru menyadari bahwa Ji Wuyi adalah orang bodoh yang sedang jatuh cinta. Dari semua orang, dia harus jatuh cinta pada Raja Suara Gembira. Namun, Raja Suara Gembira jelas tidak tertarik pada Ji Wuyi, dan wajahnya tetap dingin dan acuh tak acuh, tanpa mengangkat kepalanya, ia berkata, benarkah? Sudah cukupkah kau melihatnya? Ji Wuyi tampaknya sudah terbiasa dengan perlakuan semacam ini dan menghela napas, sudah. Yang Chen tidak dapat menahan diri untuk berpikir bahwa Raja Suara Gembira terlalu berhati dingin, mengingat Ji Wuyi telah keluar dari tanah Yin ekstrim dan hanya ingin menemuinya. Waktu yang tersisa memang sudah singkat, tetapi orang yang paling ingin ditemuinya adalah Raja Suara Gembira, yang menunjukkan betapa besar rasa rindu dan rindunya dia kepada gadis itu di dalam hatinya. Akan tetapi, masalah ini tidak ada hubungannya dengan dia, perasaan antara Raja Suara Gembira dan Ji Wuyi bukanlah sesuatu yang bisa dia ganggu. Setelah Ji Wuyi menghela napas, ia kembali ke menara Dewa Iblis Yang Chen. Yang Chen merasa tak berdaya, mengangkat bahu, dan berkata, Junior, aku pamit dulu. Raja Suara Gembira masih tidak mengatakan sepatah kata pun. Yang Chen segera pergi. Tanpa dia sadari, saat dia menoleh, bibir King of Joyful Sound sedikit melengkung membentuk senyuman. Yang Chen membawa Ji Wuyi kembali ke kediaman mereka. Dalam perjalanan pulang, Ji Wuyi tetap diam dan tidak berbicara sepatah kata pun. Yang Chen dapat melihat bahwa Ji Wuyi sedang merasa sedih, dan mengetahui bahwa Ji Wuyi tidak punya banyak waktu untuk hidup, dia membiarkannya diam tanpa mengganggunya. Namun, setelah kembali, tepat saat mereka hendak duduk, Ji Wuyi tiba-tiba berbicara dengan nada serius, teman muda Yang Chen, izinkan saya menyampaikan beberapa patah kata. Mendengar kata-kata Ji Wuyi, suara Tongqi yang terdengar kuat, seolah-olah dia telah membuat pilihan, yang mengejutkan Yang Chen. Yang Chen tidak menyangka Ji Wuyi, yang seharusnya patah hati, tiba-tiba menjadi begitu sedih. Ia bertanya-tanya apa yang akan dikatakan Ji Wuyi. Yang Chen berkata, silakan bicara, Senior Ji. Ji Wuyi menenangkan nadanya dan kemudian berkata dengan sungguh-sungguh, Yang Chen, aku sudah memberitahumu sebelumnya, jika kamu ingin menguasai teknik tombak dan dao tombak secara ekstrim, hal terpenting adalah memahami niat dao tombak. Ya, senior sudah menyebutkannya sebelumnya. Sayangnya, sebagai junior, aku sudah mencapai tahap nirvana, jadi aku tidak ditakdirkan untuk memahami niat dao tombak. Yang Chen menghela napas pelan, merasa sedih. Ji Wuyi menjawab dengan tenang, tidak ada yang mutlak. Pernahkah kau mendengar konsep menjarah niat dao? Ya, junior tahu sedikit tentang itu, Yang Chen mengangguk. Dia pernah mendengarnya saat konferensi pengamatan bintang di Pulau Bintang Luo. Ji Wuyi menjelaskan dengan ringan, setelah melampaui tahap nirvana, jika kau ingin memperoleh niat dao baru, kau harus menggunakan metode penjarahan, dengan paksa melucuti niat dao orang lain dan menambahkannya pada dirimu sendiri. Namun, meskipun metode ini tampak sederhana, sebenarnya sangat sulit. Penjarahan paksa tidak dijamin berhasil. Yang Chen tidak bisa menahan diri untuk bertanya, lalu, metode apa yang harus digunakan? Jika penjarahan dapat dilakukan, itu bisa menjadi jalan yang layak untuk ditempuh. Ji Wuyi berkata, pertama-tama, harus ada metode penjarahan tertentu. Kedua, pemilik niat dao ini harus setuju. Ketiga, orang tersebut harus memiliki pemahaman tertentu tentang niat dao ini. Hanya dengan cara ini niat dao dapat ditransfer dengan sempurna kepada orang lain. Jika tidak, niat dao yang dijarah secara paksa tidak akan bertahan lama. Ini, Yang Chen ragu-ragu, bukankah itu berarti berdasarkan metode ini, sama sulitnya dengan memanjat surga untuk mendapatkan niat dao orang lain? Ya, jadi mereka yang serakah dan bodoh saat melihat niat dao terkuatmu hanya mencoba hal yang mustahil. Sekalipun mereka mencoba, mereka tidak akan bisa benar-benar mencapai niat dao terkuatmu, kata Ji Wuyi penuh emosi. Yang Chen tidak dapat menyangkal ini. Akan tetapi, meski begitu, hal itu tetap tidak dapat mengekang keserakahan manusia. Yang lain tahu bahwa kesulitannya tinggi, tetapi begitu mereka melihat niat dao terkuat, hati mereka akan tergoda untuk bertindak tidak pantas. Akan tetapi, sama halnya baginya, harapan untuk memperoleh niat dao tombak tampak tipis. Meskipun dia memiliki beberapa pemahaman dan ilmu tombak dao, siapakah yang bersedia memberinya niat tombak dao?
Namun, tepat ketika pikiran ini terlintas di benaknya, Ji Wei tiba-tiba berkata, tentu saja, apa yang ingin kubicarakan tidak ada hubungannya dengan niat dao terkuatmu. Bagaimana ya, Yang Chen, kau telah membantuku selama ini tanpa keluhan atau tuntutan. Aku sungguh berterima kasih dalam hatiku. Sejujurnya, aku tidak pernah terpikir untuk membalas budimu seperti ini sebelumnya. Bagaimana mungkin aku, Ji Wei, memberikan secara cuma-cuma apa yang telah kupelajari selama hidupku? Tapi kau berbeda. Yang Chen sedikit terkejut. Senior, maksudmu? Bantuannya kepada Ji Wei bukannya tanpa imbalan, tetapi manfaat yang ia peroleh dari bimbingan Ji Wei sudah sangat besar. Yang Chen tidak serakah dan merasa sudah mendapatkan cukup. Ji Wei tertawa terbahak-bahak, aku sudah bertemu Raja Suara Gembira dan tidak menyesal seumur hidupku. Yang Chen, aku baru saja memberitahumu bahwa selama pemilik niat dao bersedia memberikannya kepada orang lain, metode ini bisa digunakan. Sekarang aku hanyalah jiwa tanpa tubuh fisik dan tidak akan pernah bisa kembali. Aku akan memberimu niat dao tombak yang utuh, dan sisa waktuku akan lenyap sepenuhnya, meninggalkan dunia ini sepenuhnya. Senior, jika kau memaksakan dao intenmu padaku dalam kondisimu saat ini, bukankah kau akan musnah, bahkan kehilangan kesempatan untuk bereinkarnasi? Tanya Yang Chen dengan heran. Apa pentingnya bereinkarnasi lagi? Apakah aku masih aku? Ji Wei menggelengkan kepalanya, ini tidak penting lagi bagiku. Yang Chen, pikiranku sudah mantap. Duduklah dengan benar, dan aku akan menyampaikan niat dao tombakku kepadamu sekarang juga. Niat dao tombakku sangat mengerikan. Seberapa banyak yang bisa kau terima tergantung pada kemampuanmu sendiri. Yang Chen tahu bahwa dia tidak bisa menunda-nunda saat ini. Niat dao tombak yang diberikan Ji Wei bagaikan banjir, dan ia bagaikan sebuah wadah. Seberapa banyak air yang dapat ditampung wadah ini bergantung pada kemampuannya. Yang Chen tidak dapat mengabaikan ini dan berkonsentrasi penuh, menunggu hadiah Ji Wei. Jiwa Ji Wei bergetar hebat, lalu kekuatan dahsyat meletus dari tubuhnya. Tombak-tombak panjang hantu yang tak terhitung jumlahnya, dengan ujung-ujung tajam, menyerbu ke arah Yang Chen. Saat tombak panjang ini menargetkan Yang Chen, mereka tiba-tiba menyatu ke dalam tubuhnya, menyebabkan Yang Chen menggigil dan merasakan hadiah dari Ji Wei. Ini adalah niat dao tombak. Pupil mata Yang Chen menyempit. Awalnya dia tidak terbiasa dengan masuknya niat dao sekuat itu ke dalam tubuhnya. Akan tetapi, gelombang dao inten berikutnya bahkan lebih dahsyat dari sebelumnya, sampai-sampai dia hampir tidak dapat menahannya barang sedetik pun. Betapa besarnya jumlah niat dao. Yang Chen merasakan pemahaman dao tombak yang ditawarkan Ji Wei, jauh melampaui pemahamannya sendiri. Transfer ini berlangsung selama waktu yang dibutuhkan untuk secangkir teh, dan Yang Chen merasakan sejumlah besar dao inten bertahan di tubuhnya, saat ia mencoba yang terbaik untuk menjadikannya miliknya. Meski sudah berusaha keras, sejumlah besar niat dao masih hilang. Menurut taksiran Yang Chen, dia telah kehilangan sedikitnya 70% niat dao, sehingga yang tersisa padanya hanya 30%. Jumlah dao inten yang hilang sangat mengerikan, tetapi meskipun dia hanya menerima 30% dari spir dao inten, hati Yang Chen masih terguncang. Pada saat itu, sejumlah besar dao inten dengan cepat berubah menjadi prasasti dao inten, dan kemudian 100, 200, 500 1000, 2000, 3000. Jumlahnya mencapai 4300 prasasti sebelum berhenti. 4300 prasasti dao inten membuat Yang Chen terkesima. Itu berarti satu-satunya prasasti dao inten tombak Ji Wei memiliki sekitar 14.000 prasasti. Pencapaian seperti itu dalam satu dao inten benar-benar mengungkap teknik tombak luar biasa milik Ji Wei. Kini, ia juga mendapatkan manfaat yang luar biasa. Keseluruhan niat daonya meningkat pesat, mencapai total 27.600. Semua ini sepenuhnya berkat Ji Wei. Yang Chen tak kuasa menahan rasa gembiranya karena tiba-tiba mendapatkan begitu banyak prasasti dao inten tanpa alasan. Siapa yang tidak senang? Lebih dari 27.000 dan semakin mendekati 30.000, jarak yang tersisa tidak jauh. Ia sangat gembira dan memutuskan untuk berterima kasih kepada Ji Wei dengan tulus. Namun, sebelum rasa terima kasih itu terucap, ia mendengar suara Ji Wei di kepalanya. Yang Chen, tubuh rohku takkan bertahan lama lagi. Tak perlu berterima kasih padaku. Inilah yang pantas kau dapatkan. Jika kau benar-benar ingin berterima kasih padaku, ingatlah teknik tombak ini baik-baik dan jangan biarkan warisanku hilang. Saat percakapan berakhir, sejumlah besar ingatan jiwa tiba-tiba muncul dalam pikiran Yang Chen, semuanya menggambarkan teknik tombak yang luar biasa. Teknik tombak ini disebut kanon tombak pengembaraan misterius, yang mencatat esensi seluruh teknik tombak yang telah dipahami Ji Wei. Saat teknik itu muncul di benaknya, Yang Chen tidak terburu-buru melihatnya. Ia hanya melihat sosok Ji Wei tiba-tiba hancur berkeping-keping, berubah menjadi cahaya menyilaukan, dan perlahan menghilang. Yang Chen tahu bahwa Ji Wei telah sepenuhnya meninggalkan dunia ini. Ia tak kuasa menahan rasa sedih. Sejak mengetahui Ji Wei adalah pendekar tombak tingkat tinggi, ia sudah mengaguminya.
Lagi pula, jalan yang ia mulai dalam hidup ini adalah jalan tombak, tetapi karena ia tak mampu memahami niat Dao tombak, ia terpaksa berhenti melangkah di jalan itu. Di saat kehilangan itu, ia sangat menghormati Ji Wei. Kalau orang itu egois, dia hanya akan mengajarkan Yang Chen teknik tombak saja, tidak akan mempertaruhkan nyawanya untuk mewariskan niat Dao-nya. Sekarang, dengan niat Dao tombak, Yang Chen dapat terus berjalan di jalan ini. Terima kasih banyak, Senior Ji. Yang Chen melihat ke arah Ji Wei menghilang dan berbisik pelan. Entah Ji Wei masih bisa mendengarnya atau tidak, rasa terima kasihnya terpancar dari lubuk hatinya. Maka, setelah berduka atas kematian Ji Wei, Yang Chen mulai memusatkan perhatian pada kitab tombak pengembaraan misterius yang baru saja diwariskan kepadanya. Yang disebut kanon tombak ini pada dasarnya hanyalah nama untuk rekaman tersebut. Nama teknik tombak ini terdiri dari dua karakter, Suan Yu, yang berarti pengembara mistik. Di mana hakikat teknik tombak itu, Yang Chen tidak tahu dan tidak bisa menahan diri untuk menyelidikinya lebih dalam. Dia mempelajarinya selama sebulan penuh. Selama bulan ini, Yang Chen benar-benar membenamkan dirinya di dalamnya, tanpa terpengaruh oleh dunia luar. Semakin ia mempelajarinya, semakin ia merasakan kekuatan dan esensi yang terkandung di dalam kanon tombak pengembara misterius, yang diciptakan oleh Ji Wei. Pantas saja Senior Ji berani mengklaim dirinya yang terbaik dalam teknik tombak, dengan kemampuan bertarung yang begitu dahsyat. Begitu banyak hantu Netherworld yang harus bergabung untuk menyamainya. Jadi begitulah, apa yang membuat kanon tombak pengembara misterius begitu kuat. Belum lagi kekuatan teknik tombak itu sendiri, syarat pertama untuk mempraktikkan teknik ini adalah mengolah tubuh dengan niat Dao tombak dan menempa tubuh pengembaraan misterius. Kultivasi ini bukan tentang mempelajari teknik kultivasi tubuh. Faktanya, cukup sulit untuk berlatih kultivasi tubuh hingga mencapai tahap pencerahan dan tahap nirvana. Namun, sebagian besar praktisi masih berlatih beberapa kali agar tubuh mereka tidak terlalu rapuh. Akan tetapi, mencoba berlatih kultivasi tubuh untuk mencapai Dao jelas akan sangat sulit. Tubuh pengembaraan misterius bukanlah teknik kultivasi tubuh, tetapi dimulai dari tubuh. Bagaimana caranya? Dengan sepenuhnya menggabungkan niat Dao tombak dengan tubuh fisik. Karena prasasti niat Dao dapat diintegrasikan dengan senjata dan formasi dewa, mengapa hal yang sama tidak dapat dilakukan dengan tubuh fisik? Ini adalah ide Ji Wei. Akan tetapi, sejak zaman dahulu kala, ada cukup banyak orang yang mempunyai ide yang sama, tetapi mereka yang benar-benar dapat mewujudkannya sangat sedikit, hampir tidak ada. Prasasti niat Dao dapat digabung dengan banyak hal, tetapi tidak dengan tubuh fisik. Tubuh manusia sangatlah rapuh, sekalipun seseorang berlatih teknik kultivasi tubuh dan mengendalikan tubuhnya sampai batas tertentu, tetap saja tidak akan sanggup menahan dahsyatnya prasasti niat Dao. Namun Ji Wei tidak menyerah. Ia terus mempelajari teknik ini dan menemukan bahwa niat Dao tombak adalah jenis niat Dao yang istimewa. Tidak seperti niat lain yang tidak dapat menyatu dengan tubuh fisik, niat Dao tombak dapat menyatu. Namun, hal itu memerlukan bantuan beberapa bahan khusus. Setelah dikultivasikan, prasasti tombak Dao Inten akan menyatu dengan tubuh fisik dan membentuk tubuh pengembara misterius. Selama tubuh pengembara misterius tercipta, seseorang dapat bertarung hanya dengan tubuh fisiknya dan, dengan menggunakan tombak panjang dan mengandalkan kekuatan teknik tombak, mengalahkan lawan mereka. Bertarung hanya dengan tubuh fisik saja akan sangat menakutkan. Namun setelah tubuh pengembaraan misterius dikultivasikan, hal itu dapat dicapai, dan semakin banyak prasasti niat Dao tombak yang dimiliki seseorang, semakin kuat pula tubuhnya. Namun, metode ini memiliki kekurangan. Setelah mengolah tubuh pengembaraan misterius, prasasti niat Dao dan jiwa tidak dapat lagi dipisahkan dari tubuh fisik. Artinya, begitu tubuh pengembaraan misterius dihancurkan, jiwa sang kultivator tidak akan mampu beradaptasi dengan tubuh manapun. Artinya, sementara individu kuat lainnya dapat dengan mudah memulihkan tubuh mereka, mereka yang mempraktikkan teknik ini hampir tidak memiliki peluang untuk pulih. Bahkan luka kecil pun akan membuatnya jauh lebih sulit pulih daripada yang lain. Hal ini membuat Yang Chen penasaran. Tubuhnya mempunyai kemampuan untuk menyembuhkan dirinya sendiri, jadi dia bertanya-tanya apakah itu dapat dikombinasikan dengan tubuh pengembaraan misterius. Untuk mengolah tubuh pengembaraan misterius, seseorang harus mengandalkan beberapa materi khusus seperti tendon tulang surgawi. Materi-materi ini sangat langka, sepertinya tidak mudah mempelajari tubuh pengembaraan misterius dalam waktu singkat, gumam Yang Chen dalam hati. Jika dia tidak mempelajari tubuh pengembaraan misterius, dia tidak akan dapat mempelajari teknik apapun dari kanon tombak pengembaraan misterius. Teknik-teknik tersebut diciptakan berdasarkan premis memiliki tubuh pengembara misterius. Jika seseorang tidak memilikinya untuk melakukan teknik-teknik ini, tubuhnya mungkin tidak akan mampu menahan kekuatan tersebut dan langsung runtuh. Yang Chen menjadi semakin tertarik pada teknik tombak Suan Yu. Namun, saat ini dia tidak memiliki kondisi untuk mempelajarinya. Tepat ketika Yang Chen merasa menyesal, beberapa orang tiba-tiba muncul dalam jangkauan jiwa sucinya. Spirit Flower Venerate lah yang secara pribadi membawa mereka ke pintu Yang Chen. Yang Chen, sahabatku, apakah kamu punya waktu untuk bertemu?
Tanya Spirit Flower Venerate dengan lembut. Melihat Spirit Flower Venerate secara pribadi mengundangnya, Yang Chen tidak berani berpuas diri dan segera keluar untuk menyambutnya. Senior Ling Hua, bolehkah saya bertanya ada urusan apa yang mengharuskan Anda datang langsung? Tanya Yang Chen penasaran. Spirit Flower Venerate tersenyum dan berkata, sahabat muda Yang Chen, keberuntungan telah datang kepadamu. Para ahli tingkat raja ingin bertemu denganmu dan secara pribadi memberimu hadiah atas jasamu datang dari wilayah utara. Mendengar tentang hadiah prestasi pertempuran, Yang Chen tentu saja sangat gembira. Dia sangat membutuhkan prestasi pertempuran saat ini, yang membuatnya terbentur tembok di mana-mana. Dia pikir dia harus menunggu perang suci berikutnya dimulai agar bisa mendapatkan prestasi pertempuran. Sekarang karena dia bisa menerimanya lebih awal, itu sungguh luar biasa. Terima kasih, Senior Ling Hua, kata Yang Chen dengan hormat. Sebaiknya kau pergi dan berterima kasih kepada beberapa senior tingkat raja saja, tapi aku, jangan repot-repot. Ayo, ikut aku. Ling Hua, Yang Mulia Surgawi, memberi isyarat. Yang Chen bersikap hormat dan mengikuti Ling Hua Heavenly Venerate keluar dari Sekte Tiga Bunga. Beberapa pembangkit tenaga listrik tingkat raja jelas tidak berada di Sekte Tiga Bunga, maupun di wilayah ilahi Tiga Bunga. Tujuan mereka adalah wilayah suci Raja Roh. Area suci Raja Roh adalah inti dari banyak wilayah suci dan inti dari perang. Semua kekuatan berpusat di sekitar area suci Raja Roh. Area ini saat ini diakui sebagai area suci pertama di antara manusia. Meskipun Raja Roh tidak dapat memperoleh kembali kebebasannya dan dipenjara, ia belum mati. Selama ia belum mati, keagungannya masih ada. Statusnya sebagai orang nomor satu di wilayah selatan tidak berubah sama sekali. 3 hari kemudian, di area suci Raja Roh. Begitu Ling Hua Heavenly Venerate dan Yang Chen tiba, banyak tokoh kuat datang menyambut mereka, salah satunya adalah Yunqi Heavenly Venerate. Yunqi Heavenly Venerate menyapa Ling Hua Heavenly Venerate terlebih dahulu, lalu mengalihkan perhatiannya ke Yang Chen. Ketika bertemu Yang Chen lagi, sikap Yang Mulia Surgawi Yunqi tampak riang, tertawa terbahak-bahak, Yang Chen, sahabatku, kau tetap terlihat secantik biasanya setelah sekian lama. Bagaimana kabarmu di Sekte Tiga Bunga? Jika kau merasa kurang nyaman, silakan datang ke area suci Raja Roh kami. Haha, meskipun area suci Raja Roh kami memiliki jauh lebih sedikit kultivator perempuan daripada Sekte Tiga Bunga, masih banyak murid perempuan yang cantik dan muda. Yang Chen, tentu saja, mengerti maksud Yang Mulia Surgawi Yunqi dan merasa canggung. Sebelum ia sempat berbicara, Yang Mulia Surgawi Ling Hua menjadi tidak sabar dan berkata dengan lembut, Yang Mulia Surgawi Yunqi, seperti yang kau katakan sendiri, Yang Chen, teman mudaku, tampak sehebat biasanya, yang berarti ia telah hidup dengan cukup baik di Sekte Tiga Bunga kita. Kau tidak perlu mengkhawatirkannya. Hehe, aku hanya ingin mengatakan bahwa Yang Chen, teman mudaku, mungkin akan hidup lebih baik jika dia datang ke tempat kita. Yunqi Heavenly Venerate mengelus jenggotnya, sama sekali tidak menyembunyikan rasa kagumnya pada Yang Chen. Ling Hua, Yang Mulia Surgawi, memeluk Yang Chen erat-erat, dan berkata dengan tenang, tidak perlu. Yang Chen, sahabat mudaku, sudah hidup cukup baik bersama kita. Saudara Yunqi, kau tidak perlu mengkhawatirkannya lagi. Meskipun Yang Chen sangat ingin dilibatkan oleh Yang Chen, ia menyadari bahwa Yang Chen tampak sedikit marah, dan tentu saja, ia tidak ingin mendesak lebih jauh. Ia menelan ludahnya dengan enggan. Hehe, Raja Sejati, Raja Dharma, Raja Suara Gembira, Ku Wang, dan Ming Sen Wang sudah menunggu cukup lama. Ayo kita pergi bersama. Yunqi Yang Mulia Surgawi memimpin jalan. Di bawah kepemimpinannya, mereka dengan cepat tiba di tujuan. Di atas puncak gunung yang berkabut, sebuah aula besar kuno menjulang tinggi. Yang Chen dan yang lainnya tiba di sana dan langsung masuk ke aula. Saat masuk, Yang Chen segera merasakan 5 aura berbeda yang datang dari 5 posisi berbeda. Kelima aura ini berbeda. Yang satu seperti lautan api lava, dan yang lainnya seperti es dan salju. Yang satu tampak seperti pisau yang dingin dan acuh tak acuh, sementara yang lain seperti kapas yang lembut. Yang Chen tahu bahwa aura pembangkit tenaga listrik tingkat raja sangat kuat dan dapat mengubah lingkungan dan indera orang lain berdasarkan kepribadian mereka. Begitu masuk, jiwa Yang Chen menyapu dan melihat 5 orang ahli tingkat raja, salah satunya adalah Raja Suara Gembira yang dikenalinya. Selain dia, Dao Ming Tianzun, yang sebelumnya pernah berselisih dengannya, juga ada di antara mereka, dan di sebelahnya ada seorang ahli tingkat raja. Yang Chen berpikir sejenak dan menebak identitasnya. Tetua berjubah hitam yang duduk di sebelah Dao Ming Tianzun, kemungkinan besar adalah Yang Mulia Raja Dharma Awan yang legendaris. Sedangkan 3 pusat kekuatan tingkat raja lainnya, dia tidak tahu siapa mereka. Untuk sesaat, Yang Chen tidak berani berbicara sembarangan. Lagi pula, dengan begitu banyaknya pusat kekuatan tingkat raja yang hadir, bukanlah tugasnya untuk berbicara sebelum pusat kekuatan tingkat raja itu berbicara. Kini, ia berhenti sejenak, dan Yunqi, sang maha penghormatan surgawi di belakangnya, segera berbicara, Raja Sejati, Raja Dharma, Raja Suara Gembira, Ku Wang, Ming Sen Wang, Yang Chen telah dibawa.
Ini Yang Chen, sahabat mudaku. Ketika percakapan itu berakhir, dia minggir dan berdiri di samping seorang pria parubaya berpakaian ungu. Yang Chen diam-diam menebak bahwa pria parubaya berpakaian ungu ini pastilah raja sejati. Kini setelah identitasnya diperkenalkan, sekelompok tokoh terkemuka setingkat raja menganggukkan kepala mereka. Di antara mereka, sebagai satu-satunya pembangkit tenaga listrik tingkat raja yang tersisa di area suci Raja Roh, Raja Sejati berkata dengan acuh tak acuh, apakah kamu Yang Chen? Junior Yang Chen, beri hormat kepada semua senior, kata Yang Chen segera dengan hormat. Melihat sikap hormat Yang Chen, beberapa tokoh terkemuka tingkat raja saling bertukar pandang dan mengangguk. Kami telah mendengar tentang perbuatanmu. Kau menempuh perjalanan jauh dari wilayah selatan untuk datang ke sini, yang sudah menunjukkan keberanian yang luar biasa. Mengenai prestasimu, kami semua mengingatnya. Meskipun kami seharusnya bukan pihak yang memutuskan hal ini, perbuatan yang telah kau lakukan sangatlah penting, jadi kami akan secara pribadi menangani prestasi pertempuranmu. Ekspresi Raja Sejati tampak tenang, karena kami menangani pencapaian pertempuranmu, kami tidak bisa memperlakukanmu dengan tidak adil. Kau punya dua pilihan. Pertama, kami memberimu 10 juta pencapaian pertempuran. Jumlah pencapaian pertempuran ini seharusnya sudah mencapai jumlah yang dikumpulkan oleh seorang ahli tanpa alam. Namun, apa yang telah kau lakukan berada di luar kemampuan bahkan seorang ahli tanpa alam, jadi wajar saja jika kami memberimu begitu banyak pencapaian pertempuran. Dengan begitu banyak pencapaian pertempuran ini, seharusnya tidak ada yang tidak bisa kau beli di pasar medan perang selain alat ilahi kaisar. Mendengar ini, Yang Chen menarik napas dalam-dalam. Bahkan para ahli tanpa alam lainnya pun iri, cemburu, dan dendam. Daoming Tianzun, yang sebelumnya memandang Yang Chen dengan tidak senang, kini semakin dendam. Sebelumnya, ia tidak menyukai Yang Chen, tetapi terus-menerus dikalahkan. Sekarang, Yang Chen tiba-tiba dianugerahi lebih banyak prestasi pertempuran daripada dirinya. Bagaimana mungkin ia bisa menceramahi Yang Chen di masa depan? Lagi pula, aku sudah menyinggung anak ini. Aku harus mencari kesempatan untuk memberinya pelajaran, dan jika aku bisa membunuhnya, itu lebih baik, pikir Daoming Tianzun dalam hati. Yang Chen juga terkejut saat itu. Dia tidak tahu seberapa bagus 10 juta pencapaian pertempuran itu karena perhitungan pencapaian pertempuran di selatan dan utara berbeda. Akan tetapi, jika mempertimbangkan pencapaian pertempuran yang bahkan telah dikumpulkan oleh para ahli tanpa alam saat ini, dia dapat menebak beberapa hal. Namun Yang Chen tidak terburu-buru mengambil keputusan dan malah bertanya dengan tenang, bagaimana dengan pilihan kedua? Melihat Yang Chen tidak langsung terbutakan oleh 10 juta pencapaian pertempuran, Raja Sejati mengangguk puas. Ini menunjukkan bahwa Yang Chen bukanlah seseorang yang mudah dibutakan oleh apa yang ada di hadapannya. Raja Sejati berbicara perlahan, kedua, soal poin merit, kalian tidak akan mendapatkan 1 poin pun, tapi kalian bisa meminta bantuan dari 5 pembangkit tenaga listrik tingkat raja kami sekali saja. Namun, itu hanya terbatas 1 kali. Jika kalian meminta bantuanku, kesempatan sekali ini akan habis, dan kalian tidak akan bisa meminta bantuan pembangkit tenaga listrik tingkat raja lainnya. Ini juga keputusan sementara yang kami buat, agar pembangkit tenaga listrik tingkat raja wilayah selatan tidak akan berkata kami tidak peduli pada kalian di masa mendatang. Saat mengatakan hal itu, sang Raja Sejati memperlihatkan senyuman. Yang Chen tahu bahwa Raja Sejati adalah orang yang santai. Satu-satunya ki yang lembut dan menenangkan yang ia rasakan sebelumnya berasal darinya. Adapun para raja kekuatan tingkat lainnya, sikap mereka tidak seramah itu. Bahkan Raja Suara Gembira, yang pernah ia temui sebelumnya, memiliki aura dingin, membuat Yang Chen merasa seperti berada di dalam gua es dari kejauhan. Raja Sejati tidak terburu-buru membuat keputusan dan berkata dengan tenang, soal membantumu, selama itu bukan sesuatu yang salah secara moral dan sesuai kemampuan kami bisa membantumu. Untuk dua pilihan ini, pikirkan baik-baik mana yang lebih cocok untukmu dan mana yang lebih layak untuk dipilih. Kami tidak terburu-buru. Mendengar ini, Yang Chen tidak berpikir 2 kali dan mulai merenung perlahan. Salah satu pilihannya adalah poin merit, dan yang lainnya adalah memiliki pembangkit tenaga listrik tingkat raja untuk membantunya sekali. Yang Chen kesulitan memilih. 10 juta poin merit berarti dia tidak perlu khawatir lagi untuk mendapatkannya, sementara memiliki pembangkit tenaga listrik tingkat raja untuk membantunya suatu saat dapat membantunya dengan beberapa masalah pribadi yang tidak dapat dia tangani sendiri, yang juga menggoda. Setelah mempertimbangkan untung ruginya, Yang Chen tidak terburu-buru mengambil keputusan. Banyak orang di sekitarnya iri, bahkan para ahli tahap tanpa batas. Saat ini, mereka tak bisa menahan rasa iri pada Yang Chen. Bahkan mereka mungkin tak punya kesempatan untuk meminta bantuan dari seorang ahli tingkat raja. Yang Chen akhirnya mengambil keputusan setelah banyak pertimbangan. Dia memilih pilihan kedua. Ini adalah keputusannya setelah pertimbangan yang matang. Yang pertama, 10 juta poin merit, memang sangat menggoda, tetapi dia dapat memperoleh poin merit melalui waktu dan usaha.
Akan tetapi, meminta seorang pembangkit tenaga listrik tingkat raja untuk membantunya bukanlah sesuatu yang dapat dilakukan hanya dengan waktu dan usaha. Oleh karena itu, setelah berpikir panjang, Yang Chen berkata, saya memilih opsi kedua. Raja sejati tertawa. Awalnya ia mengira Yang Chen akan memilih opsi pertama, karena tampaknya jauh lebih menggoda. Namun, ternyata Yang Chen cukup pintar. Dasar bocah nakal, kau punya perspektif jangka panjang. Benar, kau berhasil melintasi tanah Yin ekstrim. Kalau kau tak punya kebijaksanaan, kau mungkin sudah lama mati. Ngomong-ngomong, kalau kau butuh bantuan di masa depan, jangan ragu untuk bertanya. Kami semua akan membantumu tanpa syarat. Raja sejati tertawa. Yang Chen buru-buru berkata, terima kasih, Penatua Raja Sejati. Dia memilih bermain jangka panjang. Satu-satunya hal yang disesalkannya adalah dia berharap mendapatkan beberapa poin merit untuk melihat apakah dia bisa membeli beberapa bahan untuk memecahkan masalahnya saat ini dengan asal-usul ki jahat dan pengembangan teknik tubuh pengembaraan misterius. Namun sekarang, tampaknya dia harus menunggu sedikit lebih lama. Inilah yang pantas kalian dapatkan. Bagi mereka yang berkontribusi, Battlefield memperlakukan semua orang secara setara. Untuk saat ini, kami sudah bertukar pesan dengan pihak selatan. Semuanya, jangan tinggalkan area suci Raja Roh, dalam beberapa hari, semua pasukan akan berkumpul di sini, dan perang suci bisa dimulai kapan saja. Raja sejati berbicara dengan sungguh-sungguh. Mendengar ini, Yang Chen tiba-tiba merasakan kejutan di hatinya. Ia tidak menyangka akan terjadi secepat ini. Namun, lebih baik begini. Semakin cepat badai ini berakhir, semakin cepat dia bisa memasuki paviliun Dewa Langit. Maka tanpa banyak bicara, Raja sejati mempersilakan Yang Chen dan beberapa orang lainnya pergi terlebih dahulu. Mereka yang tetap tinggal mulai membahas rencana perang suci. Di bawah bimbingan beberapa kultivator wanita dari area suci Raja Roh, Yang Chen tinggal di sana untuk sementara waktu. Para murid dari area suci Raja Roh memandangnya dengan rasa ingin tahu dan kagum. Rupanya, reputasinya terkenal di area suci Raja Roh, dan mereka mengenalnya dengan sangat baik. Banyak kultivator wanita meliriknya dengan genit, yang membuat Yang Chen diam-diam tak berdaya. Akhirnya, ia memilih untuk mengabaikan mereka. Saat tinggal di area suci Raja Roh, Yang Chen ingin berkultivasi dengan tenang selama 2 hari. Sayangnya, orang-orang di area suci Raja Roh sangat antusias, membuat Yang Chen merasa tidak nyaman. Menjadi terkenal ada masalahnya. Seperti sekarang, ketenarannya telah menyebar luas. Banyak orang yang mengaguminya, bahkan lebih banyak lagi yang ingin berteman dengannya. Yang Chen sangat gelisah. Untungnya, perang suci datang tidak terlalu lambat. Dia tinggal di area suci Raja Roh selama 8 hari. Berbagai kekuatan telah berkumpul di sini tanpa disadari, itulah sebabnya Yang Chen merasa ada banyak orang yang mencarinya. Banyak kekuatan telah berkumpul di area suci Raja Roh. Skala kekuatan, sekte, dan aliran ini sangat besar, berkisar dari miliaran hingga puluhan miliar, dari bawah alam dewa sejati hingga tahap pencerahan, tahap nirvana. Jumlah para maha kuasa tak terhitung banyaknya, semuanya berkumpul di sini, bersiap untuk melancarkan perang suci yang menggemparkan. Meskipun Yang Chen tidak berani keluar, jiwanya terpencar dan merasakan pemandangan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ia tahu bahwa perang suci bukanlah rumor yang tidak berdasar. Kali ini, alam selatan akan melancarkan pertempuran sengit yang menggabungkan kekuatan utara dan selatan. Mendengar pikiran ini, hati Yang Chen mulai mendidih. Akhirnya, tibalah hari ke-9. Para petinggi telah mengeluarkan pesan, meminta berbagai kekuatan untuk berkumpul dan mempersiapkan gelombang serangan pertama, untuk menguji makhluk hantu di tanah Yin ekstrim. Tokoh-tokoh berpengaruh dari semua kekuatan dipanggil, dan meskipun Yang Chen hanya tinggal sementara di Sekte Tiga Bunga, semua orang menganggapnya sebagai anggota Sekte Tiga Bunga untuk sementara waktu. Dia secara pribadi dipanggil oleh Spirit Flower Venerate dan ditempatkan sementara di tim tahap Nirvana di wilayah ilahi Tiga Bunga. Saat Yang Chen melihat sekelilingnya, dia dapat melihat banyak sekali ahli kuat di wilayah ilahi Tiga Bunga. Ada lebih dari selusin pakar panggung tanpa batas. Jumlah pembangkit tenaga listrik panggung Great Ascension ada puluhan. Adapun ahli panggung Nirvana, jumlahnya hampir 1000. Dan untuk tahap pencerahan, bahkan lebih banyak lagi, jumlahnya sekitar 70.000 atau 80.000. Dengan skala sebesar itu, bahkan Yang Chen pun tak kuasa menahan desahan. Lagi pula, seluruh umat manusia di alam roh, tampaknya, hanya setara kekuatannya dengan wilayah ilahi tunggal di alam selatan. Namun kalau dipikir-pikir, itu masuk akal karena ukuran satu wilayah ilahi di alam selatan kira-kira sama dengan ukuran satu ras manusia di alam roh. Dan sekarang, itu adalah seluruh kekuatan wilayah ilahi Tiga Bunga. Begitu banyak tokoh perkasa yang tidak hanya berasal dari satu sekte Tiga Bunga, tetapi juga dari berbagai faksi, baik kecil maupun besar, yang berafiliasi dengan sekte Tiga Bunga. Itulah mengapa jumlahnya begitu menakutkan. Sambil menatap ke arah para ahli alam dewa sejati yang tak terhitung jumlahnya, dia melihat gumpalan hitam pekat yang mustahil dihitung. Adapun para kultivator di bawah alam dewa sejati, mereka yang berada di tahap setengah dewa dan periode integrasi hanya bisa digambarkan tak terhitung jumlahnya.
Praktisi di alam bela diri langit dan bumi hanya dapat melakukan tugas logistik seperti transportasi sumber daya dan tidak dapat memasuki medan perang. Lagi pula, selama pertempuran berskala besar seperti Perang Suci, bahkan jika ada sejumlah besar praktisi dari alam bela diri langit dan bumi, mereka tidak akan memberi dampak yang signifikan. Yang Chen kini dipenuhi emosi dan mendesah, karena ada begitu banyak kultivator di alam selatan. Dibandingkan dengan ini, jumlah makhluk kuat di alam roh jauh lebih sedikit. Dengan begitu banyak ahli tahap nirvana di satu distrik suci, berapa banyak ahli tahap nirvana yang ada di seluruh alam selatan? Yang Chen juga sangat menyadari ketidakberartian dirinya sendiri dan memahami luasnya dunia. Karena alasan inilah gelombang niat bertarung mulai muncul dari lubuk hatinya. Pertempuran ini merupakan pertempuran terpenting bagi alam selatan dan umat manusia. Sebagai manusia, ia tentu harus memberikan segalanya dan berkontribusi demi kemanusiaan. Namun, dibandingkan dengan yang lain, dia sekarang tampak cukup mencolok di antara kelompok kultivator tahap nirvana. Begitu dia tiba, banyak ahli tahap nirvana menatapnya, tatapan mereka tertuju pada tubuhnya. Apakah itu Yang Chen? Ya, dia Yang Chen. Ya. Banyak orang bertanya, penuh rasa ingin tahu yang tulus tentang Yang Chen. Namun, rasa ingin tahu ini juga mengandung sedikit rasa cemburu. Apakah itu Yang Chen yang dikabarkan sangat kuat? Apa hebatnya dia? Dia bahkan belum bergerak. Kudengar dia entah bagaimana berhasil sampai ke wilayah utara kita dari selatan, lalu tiba-tiba digembar-gemborkan, dijuluki praktisi tahap nirvana yang tak terkalahkan dengan jasa yang tak terkira. Aku tidak melihat ada yang istimewa. Tepat sekali, kita semua berada di tahap nirvana, seberapa istimewanya dia? Banyak orang yang penasaran, tetapi mereka yang berbicara karena iri pun tak sedikit. Banyak yang merasa Yang Chen tidak sesuai dengan reputasinya dan tidak lebih dari itu. Melihat begitu banyak orang yang memperhatikannya, Yang Chen diam-diam menggelengkan kepala, menyadari bahwa pendapat mereka tentangnya pasti beragam. Namun, ia tetap tenang dan menunggu perang dimulai. Sekarang, umat manusia siap menyerang. Pada saat yang sama, tanah Yin ekstrim tidak mungkin diam. Sejumlah besar makhluk hantu Netherworld telah berkumpul di kejauhan, membentuk garis pertahanan. Meskipun ki hantu yang pekat di tanah Yin ekstrim membuat mereka sulit membedakan apapun dengan jelas, jiwa dewa mereka masih dapat samar-samar memahami beberapa hal. Saat badai mendekat, kedua belah pihak semakin diam. Semua orang merasa perang bisa pecah kapan saja. Segalanya bagaikan ketenangan sebelum badai. Sebelum hujan deras, selalu ada momen singkat langit cerah yang menakjubkan. Namun, momen kejelasan ini tidak berlangsung lama. Jauh di langit, beberapa pusat kekuatan tingkat raja memimpin dan berkumpul bersama. Akhirnya, Raja Sejati berkata dengan suara dingin, bunuh. Sebuah kata sederhana. 3 karakter. Saat mereka jatuh, bumi berguncang dan langit berubah warna. Bukan cuacanya yang berubah warna, tetapi langitnya yang langsung tertutupi oleh gumpalan hitam sosok manusia. Selain itu, berbagai hewan peliharaan roh, prasasti Dao Inten, dan kekuatan ilahi mengelilingi dan berlama-lama di segala arah, menyelimuti seluruh langit. Bahkan tanpa jiwa spiritual, seseorang tidak dapat melihatnya dengan mata telanjang. Skala perang itu hanya dapat digambarkan sebagai sesuatu yang mencengangkan. Membunuh. Teriakan perang segera terdengar. Sejumlah besar kultivator bergegas menuju tanah Yin ekstrim. Ki hantu yang menyelimuti daratan mulai melemah dengan cepat, hancur oleh kekuatan tangan manusia. Jumlah dan skala para pembudidaya yang mengerikan itu tampaknya mencurahkan segala yang mereka miliki saat memasuki tanah Yin ekstrim, membuat makhluk-makhluk hantu di sana ketakutan setengah mati. Akan tetapi, jumlah makhluk hantu di tanah Yin ekstrim juga tidak sedikit. Saat Yang Chen berlari di antara kerumunan, matanya sekilas menangkap pasukan hantu di tanah Yin ekstrim. Jumlah mereka tidak kurang dari jumlah di seluruh wilayah utara. Di depan, ada beberapa makhluk hantu Netherworld yang mengerikan, dikelilingi oleh ki hantu. Sekilas, Yang Chen tahu bahwa mereka adalah Raja Hantu Netherworld tingkat tertinggi. Beberapa Raja Hantu berdiri di depan, aura mereka sama kuatnya dengan kekuatan manusia tingkat Raja. Sekarang, dengan pertarungan yang sengit, beberapa Raja Hantu segera berteriak, terobos. Begitu kata-kata mereka terucap, pasukan hantu yang besar menyerbu ke depan dari kejauhan, akhirnya berhadapan dengan manusia di tengah teriakan perang dan suara pertempuran. Perang memang sudah diambang pecah. Dalam sekejap mata, semuanya dimulai, tanpa tanda-tanda peringatan apapun. Para pakar panggung tak terbatas dan pembangkit tenaga listrik tingkat raja dengan cepat menemukan lawan mereka, sementara situasi untuk panggung nirvana dan panggung kenaikan agung sedikit lebih rumit. Distrik suci yang berbeda memiliki rute dan strategi masing-masing. Begitu pertarungan dimulai, pada dasarnya berubah menjadi pertempuran jarak dekat yang kacau. Tidak ada yang tahu siapa lawan mereka selanjutnya, dan suasananya sangat menegangkan. Yang Chen belum bergerak tetapi telah melihat beberapa ahli tahap nirvana mati di tempat. Sementara itu, situasi para makhluk hantu di tanah Yin ekstrim tidak jauh lebih baik, karena mereka dengan cepat dibunuh oleh manusia kuat. Saat Yang Chen berada di tengah kerumunan, dia terpengaruh oleh suasana hiruk pikuk itu, dan matanya pun dipenuhi dengan niat membunuh.
Tiba-tiba, dia membubarkan saki dalam tubuhnya dan segera mencengkeram tombak panjangnya sambil meneriakkan satu kata. Membunuh. Dalam sekejap, ia pun menyerbu kerumunan. Pada titik ini, tak seorang pun sempat memperhatikan orang lain, hanya fokus pada musuh mereka sendiri. Untuk mempertahankan rumah dan melindungi keluarga mereka harus berperang dalam pertempuran ini. Yang Chen mengaktifkan niat dao ruang waktu dan bergerak di antara kerumunan, berusaha menghindari para ahli tingkat kenaikan agung sebisa mungkin sambil membantai para jenderal hantu tingkat nirvana dengan ganas. Kemanapun dia pergi, prasasti niat dao menyebar, dan prasasti yang berjumlah lebih dari 27.000 niat dao itu membuat jenderal hantu manapun mustahil untuk melawannya. Yang Chen sedang mencari target aslinya, jenderal hantu naga laut. Namun, menemukan jenderal hantu dalam perang suci ini ibarat mencari jarum di tumpukan jerami. Meskipun Yang Chen berusaha keras menemukannya, ia tetap tidak tahu di mana jenderal hantu naga laut berada. Namun menurut Raja Suara Gembira, jenderal hantu naga laut seharusnya secara khusus menargetkan Sekte Tiga Bunga, karena mereka memiliki lebih banyak kultivator perempuan. Meski begitu, masih sangat sulit untuk menemukan satupun jenderal hantu. Yang Chen tidak menyerah. Sambil memburu para jenderal hantu, dia juga mencari jenderal hantu naga laut. Tanpa disadarinya, tak terhitung jenderal hantu yang telah mati di tangannya. Yang Chen bahkan tidak tahu berapa banyak jenderal hantu yang telah ia bunuh, dan ia tidak bisa menghitung jumlah inti hantu yang telah ia kumpulkan. Akhirnya, pembantaian brutalnya menarik perhatian mereka yang berada di pihak Tanah Yin Ekstrim. Siapa anak itu? Sepertinya sudah banyak jenderal hantu yang mati di tangannya. Beberapa venerabel hantu kenaikan agung menyaksikan dari atas. Anak ini sangat pintar, selalu menghindari kita para Ghost Venerable dan mengincar para Ghost General. Sepertinya jenderal hantu dengan sekitar 10.000 prasasti dao tidak sebanding dengan anak ini, yang punya banyak trik tersembunyi. Kalau kita biarkan dia terus seperti ini, bukankah dia akan semakin merajalela? Hehehe, biar aku bunuh anak ini. Biar dia tahu kalau di medan perang, lebih baik agak rendah hati, hehehe. Setelah berdiskusi di antara mereka sendiri, seorang Ghost Venerable segera mengambil tindakan dan menyerang Yang Chen. Ayo pergi, karena penguasa hantu Mohe sedang beraksi, manusia ini pasti sudah mati. Bahkan seorang hantu agung kenaikan agung pun akan mati jika menjadi sasarannya, apalagi anak biasa dari tahap nirvana. Hantu yang mulia ini melesat maju dengan kecepatan kilat, mustahil untuk ditangkap. Para Ghost Venerable lainnya tidak terlalu khawatir. Mereka semua punya lawan masing-masing. Sekarang, mereka hanya membahas Yang Chen sebentar, setelah itu, mereka mencari ahli Great Ascension lain untuk ditantang. Pada saat ini, tombak Yang Chen turun, dan nyawa seorang jenderal hantu di tahap nirvana pun tumbang. Kenyataannya, seorang jenderal hantu dengan puluhan ribu prasasti niat dao dan tubuh ilahi daois sangatlah langka, tetapi seorang jenderal hantu seperti itu tetap tidak berarti banyak di matanya. Bahkan jika itu adalah jenderal hantu dengan hampir 20.000 prasasti niat dao, dia masih yakin bisa mengalahkannya. Namun, karena luasnya medan perang, jenderal hantu dengan hampir 20.000 prasasti niat dao sulit ditemukan. Sekarang, bahkan di daerah ini, kehadirannya membuat banyak manusia khawatir. Kemanapun Yang Chen pergi, para jenderal hantu di tahap nirvana terbunuh di tempat. Kekuatan yang begitu dahsyat membuat semua orang merasa jauh lebih tenang. Dia Yang Chen. Dia baru saja membunuh jenderal hantu lain di panggung nirvana. Sangat kuat. Seperti yang dikatakan rumor, Yang Chen ini sangat ganas. Kupikir kekuatannya dilebih-lebihkan sebelumnya. Aku juga berpikir begitu, tapi aku tidak menyangka dia sekuat itu. Setelah melihat kekuatan Yang Chen, banyak orang mengubah sikap mereka terhadapnya. Setiap orang memiliki rasa hormat yang tulus terhadap yang berkuasa. Kekuatan Yang Chen mendapat pengakuan semua orang. Sekarang, Yang Chen sedang mencari mangsa di mana-mana, tetapi tiba-tiba, aura berbahaya muncul dalam jiwanya. Menyadari ada yang tidak beres, Yang Chen segera mundur. Detik berikutnya, di tempat ia sebelumnya berada, wajah hantu yang terbentuk oleh api menyala dan sesosok makhluk hantu raksasa terbentuk. Itu adalah roh mulia kenaikan agung. Saat melihat Ghost Venerable muncul di garis pandangannya, Yang Chen mengerutkan kening. Hehehe, nak, sepertinya kau senang sekali membunuh. Sebagian besar jenderal hantu di daerah ini mati di tanganmu, kata penguasa hantu Mohe sambil terkekeh, menjilati bibirnya. Sekarang Yang Chen diincar oleh penguasa hantu Mohe ini, ia berdiri di sana dengan ekspresi dingin di wajahnya, yang mulia hantu kenaikan agung. Begitu, aku penasaran kapan kau mulai mengawasiku. Seperti katamu, banyak jenderal hantu di daerah ini telah mati di tanganku. Kau benar-benar berani mengatakan itu. Kalau begitu, serahkan saja nyawamu dengan patuh, kata Raja Hantu Mohe dengan dingin. Begitu kata-katanya selesai diucapkan, dia melambaikan tangannya, dan prasasti niat dao menyatu dengan kekuatan suci dan ki hantu di tempat, membentuk bola api hantu. Api hantu melolong saat merobek udara, menuju langsung ke Yang Chen. Serahkan nyawaku, aku hanya kekurangan inti hantu kenaikan agung.
Aku akan mengambilnya darimu, kata Yang Chen, tetap tenang sambil memperhatikan api hantu mendekat. Dia pernah bertarung melawan para ahli Great Ascension Ghost Venerable sebelumnya, dan memiliki kekuatan untuk pertarungan satu lawan satu beberapa waktu lalu. Dan sekarang, dia jauh lebih kuat dibandingkan saat dia berada di tahap awal itu. Melihat api hantu, Yang Chen terlebih dahulu melancarkan prasasti niat Dao yang tiba-tiba bertabrakan dengan api hantu. Dalam tabrakan tersebut, prasasti niat Dao miliknya terbakar habis oleh api hantu, menghilang bagaikan asap. Itu adalah api khusus yang terbentuk dari perpaduan Ki hantu dan niat Dao api, tampaknya sangat sulit untuk dihadapi, pikir Yang Chen dalam hati. Akan tetapi, sulitnya menghadapi masalah bukan berarti masalah tersebut tidak dapat diatasi. Yang tadi hanya sekedar percobaan, sekarang saatnya untuk keterampilan sesungguhnya. Tangan lonceng emas raksasa, Yang Chen menamparkan dengan telapak tangannya. Ketika telapak tangan ini jatuh, ia bertabrakan dengan api hantu di tempat, dan dalam sekejap, api hantu itu hancur berkeping-keping oleh telapak tangan Yang Chen. Melihat ini, Yang Chen membuat penilaian dalam hatinya, dalam kisaran yang bisa ditoleransi. Melihat Yang Chen melarutkan api hantunya dengan satu telapak tangan, Mohe Ghost Venerable tiba-tiba memucat dan berseru, "Nak, kau benar-benar menghancurkan api hantuku." Dengan wajah yang mengerikan dan urat-urat yang terekspos, dia menggertakkan giginya dan melepaskan sejumlah besar api hantu lagi. Melihat gerakan yang sama lagi, Yang Chen menggelengkan kepalanya. Dia telah memahami kekuatan Mohe Ghost Venerable. Merusak. Yang Chen tiba-tiba membombardir dengan telapak tangan. Dengan telapak tangan ini, 10.000 api hantu berubah menjadi ketiadaan, tak berdaya di bawah telapak tangannya. Pakar panggung Mahayana, tidak lebih dari itu. Yang Chen sudah membuat penilaiannya sendiri. Kau terlalu lemah, Yang Chen menatap Mohe Ghost Venerable, berbicara dengan nada dingin. Mohe Ghost Venerable menggigil dan meraung, "Nak, jika kursi ini tidak menggunakan kemampuan aslinya, apakah kau benar-benar berpikir aku tidak bisa melakukan apapun padamu?" Prasasti niat daunnya secara bertahap menyatu dengan Ki hantu, membentuk pedang lengkung bayangan. Pedang lengkung raksasa ini panjangnya puluhan kaki dan sangat tidak proporsional dengan tubuhnya. Sambil memegangnya, ia tiba-tiba menebas ke arah Yang Chen. 12.000 prasasti niat Dao Mahayana tahap hantu mulia, ya, Yang Chen memandang pedang lengkung bayangan hantu mulia Mohe, juga menilai kekuatan sebenarnya. Sudah hampir waktunya untuk menyelesaikan ini. Setelah menilai kekuatan Mohe Ghost Venerable, Yang Chen tidak lagi menunda-nunda. Sosoknya menghilang, dengan mudah menghindari serangan Mohe Ghost Venerable dengan Dao Inten ruang waktu. Detik berikutnya, ia muncul di belakang Mohe Ghost Venerable. Dengan Dao Inten hidup dan mati yang terkumpul di telapak tangannya, ia mencoba memberikan pukulan mematikan kepada Mohe Ghost Venerable. Namun, Mohe Ghost Venerable, bagaimanapun juga, adalah seorang ahli tahap kenaikan agung. Ia bereaksi cepat, tersadar begitu merasakan kehadiran Yang Chen, dan mengayunkan pedang lengkungnya ke arahnya. "Mati untukku," raung Mohe Ghost Venerable. Namun pada saat ini, Yang Chen dengan mudah menepukkan telapak tangannya, mengirimkan semua prasasti niat daunnya. Tidak perlu menghindari apapun, dia bisa menghadapinya secara langsung. Tabrakan itu begitu keras hingga Yang Chen melepaskan seluruh prasasti niat Dao miliknya yang berjumlah lebih dari 27.000. Bergemuruh, suaranya memekakkan telinga dan menyebar jauh dan luas. Mohe Ghost Venerable awalnya senang, melihat Yang Chen berani melawannya secara langsung, ia pun semakin senang. Sebelumnya ia khawatir tidak akan mampu menghadapi Yang Chen, tetapi sekarang ia berpikir bahwa konfrontasi antara tahap nirvana dan tahap kenaikan agung adalah pilihan yang bunuh diri. Tapi segera, hasilnya terungkap. Mohe Ghost Sovereign bahkan dalam mimpinya tak dapat mempercayainya, sebagai Ghost Sovereign dari Great Ascension, serangan terkuatnya, setelah menggabungkan kekuatan suci dan prasasti Dao Inten, hancur dalam sekejap saat ia bertabrakan dengan Yang Chen, hancur total. Hal ini mengejutkan Raja Hantu Mohe sampai-sampai ia tak percaya dengan apa yang dilihatnya sendiri. Prasasti Dao Inten miliknya telah dipatahkan sepenuhnya oleh Yang Chen, membuatnya tak berani lagi menghadapi Yang Chen. Terlalu menakutkan. Itu sungguh mengerikan. Dia bahkan mengira dirinya sedang bermimpi. Mengapa? Mengapa seorang ahli tahap nirvana memiliki kekuatan yang begitu mengerikan? Lebih dari 27.000 prasasti niat Dao. Benar, lebih dari 27.000 prasasti Dao Inten. Akhirnya ia ingat, dan saat mengingatnya, ia menyadari betapa menakjubkannya Yang Chen. Hal ini membuatnya mengurungkan niat untuk melawan Yang Chen, dan tanpa sepatah kata pun, berbalik untuk melarikan diri. Harus dikatakan bahwa pelarian Mohe Ghost Sovereign cukup bersih dan tegas. Namun, bisakah melarikan diri menyelesaikan masalah? Mata Yang Chen terfokus saat dia melihat Mohe Ghost Sovereign melarikan diri, sambil mengayunkan tombak panjangnya. "Tombak Dewa Pembantai, sekarang terserah padamu," teriak Yang Chen tajam. Seolah mengetahui apa yang sedang terjadi, ekor tombak Dewa Pembantai tiba-tiba memanjang seperti kalajengking, dan dalam sekejap, ia mengaitkan Mohe Ghost Sovereign. Mohe Ghost Sovereign terjerat dan ingin melawan secara tidak sadar. Namun apakah Yang Chen akan memberinya kesempatan?
Lagi pula, hanya dengan mengandalkan tombak Dewa Pembantai saja, masih mustahil untuk mengendalikan Mohe Ghost Sovereign sepenuhnya. Saat berikutnya, dia membombardir prasasti niat Dao, mengikuti kecepatan tombak Dewa Pembantai, dan kemudian hanya mendengar ledakan keras. Setelah itu, sosok Mohe Ghost Sovereign menghilang. Dia dengan kejam membunuh seorang ahli tahap kenaikan agung. Pemandangan itu begitu menakjubkan sehingga banyak tokoh terkemuka di medan perang terkesiap dan tidak mempercayai mata mereka sendiri. Ahli tahap kenaikan agung yang kuat itu sudah mati. Seorang hantu mulia tahap kenaikan agung dibunuh oleh seorang ahli tahap nirvana. Apakah ini asli atau palsu? Sekelompok ahli manusia tahap nirvana baru menyadari saat ini bahwa rumor tentang Yang Chen tidak pernah dibesar-besarkan. Tampaknya rumor tersebut sedikit meremehkan keberadaan ini. Sekarang setelah Mohe Ghost Sovereign ditangani, Yang Chen juga memiliki pemahaman tertentu tentang kekuatannya sendiri. Mohe Ghost Sovereign tidak lemah, tetapi bagaimana mengatakannya? Dia terlalu kuat. Sebelumnya, sebelum ia mencapai 20.000 prasasti niat Dao, ia dapat bertarung tak terkalahkan melawan ahli tahap kenaikan agung dengan lebih dari 10.000 prasasti niat Dao. Meskipun sulit untuk bertarung, dia masih bisa bergerak bebas. Sekarang, prasasti niat Dao-nya telah mencapai lebih dari 20.000, dia telah sepenuhnya melampaui level sebelumnya, dan berhadapan dengan seorang ahli tahap kenaikan agung dengan puluhan ribu prasasti niat Dao tentu saja menjadi jauh lebih mudah. Bukan hanya tidak sulit, dia bahkan bisa membunuh mereka dengan mudah. Melihat bahwa ia memiliki kekuatan untuk membunuh seorang Ghost Venerable tahap Great Ascension, Yang Chen juga gembira karena itu merupakan bukti kekuatannya sendiri. Dia mengumpulkan Ghost Venerable dari tahap kenaikan agung dan terus berlari di medan perang. Akan tetapi, dia tidak memiliki banyak waktu luang sebelum niat Dao ruang waktunya mencapai batasnya. Ketika niat Dao ruang waktunya mencapai batasnya, Yang Chen memilih untuk mundur sementara dari medan perang. Ada aturan untuk perang ini. Bahkan dalam pertempuran paling sengit sekalipun, setelah terluka atau dengan kekuatan ilahi dan prasasti Dao Inten yang tidak memadai, seseorang dapat mundur dari medan perang untuk beristirahat. Lagi pula, dalam kondisi konsumsi berat dan tidak dalam kekuatan penuh, situasinya sangat berbahaya. Lebih berharga untuk kembali dan memulihkan diri daripada mati dalam pertempuran. Karena intensitas Dao ruang waktu Yang Chen sekarang tidak memadai, tentu saja ia tidak berani gegabah. Lagi pula, medan perang selalu berubah, dan jika ia bertemu dengan ahli tahap kenaikan agung lainnya, situasinya akan sangat buruk tanpa intensitas Dao ruang waktu. Jadi, Yang Chen memilih untuk sementara kembali ke belakang. Saat dia kembali, masih ada sejumlah besar orang kuat, yang menunggu untuk dikirim, langsung menuju medan perang. Mayoritas petani tidak akan memilih hidup dengan mencuri kehidupan. Beberapa petani agresif bahkan mendambakan perang. Sebab begitu perang dimulai, itu adalah waktu yang tepat bagi mereka untuk merampok poin prestasi secara besar-besaran, yang merupakan salah satu cara langkah mereka untuk menjadi lebih kuat. Berbicara tentang poin prestasi, Yang Chen kembali untuk menukarnya juga. Sekarang Yang Chen sudah kembali di belakang, dia pun tidak tinggal diam. Dia pertama-tama bertanya-tanya dan akhirnya tiba di depan sebuah aula. Aula ini disebut Aula Glyph Berharga, salah satu tempat di belakang di mana poin prestasi dapat dipertukarkan. Ketika dia tiba di sini, dia bisa melihat banyak kultivator kembali dari garis depan dan bertukar poin prestasi mereka satu demi satu. Karena urgensi perang, mereka yang bertanggung jawab atas poin merit di belakang sebagian besar adalah kultivator alam bela diri bumi dan alam bela diri surga. Meskipun para kultivator ini tidak kuat, mereka berjumlah banyak, rendah hati, cepat dalam bekerja, dan menangani poin merit dengan sangat cepat. Yang Chen tidak menunggu lama hingga gilirannya tiba. Bukankah itu Yang Chen? Kok dia balik secepat ini? Aku balik karena cedera, tapi dia bahkan nggak cedera apa-apa. Haha, lihat dia tidak punya noda darah sama sekali. Dia pasti kabur dari pertempuran. Jangan bilang begitu. Yang Chen sangat kuat. Bagaimana mungkin dia bisa kembali secepat ini? Banyak orang mengejeknya. Banyak orang mengenali Yang Chen, dan memang, ia kembali relatif cepat. Yang terpenting, tidak ada luka di tubuhnya, sehingga banyak orang secara alami berpikir Yang Chen telah melarikan diri dari pertempuran. Faktanya, ada cukup banyak orang yang melarikan diri dari pertempuran. Lagi pula, tidak semua orang memiliki kualitas mental yang kuat. Yang Chen tidak peduli dengan bisikan-bisikan di sekitarnya. Dia datang ke pertukaran poin prestasi Dekan. Begitu Diaken itu melihat Yang Chen, ia langsung tersenyum. Sebagai Diaken dari alam bela diri bumi, ia telah berhadapan dengan para ahli tahap nirvana selama ini, jadi ia tidak boleh ceroboh. Akan tetapi, Yang Chen tidak memperlihatkan ekspresi garang seperti petarung tahap nirvana lainnya, dan hanya mengeluarkan semua prestasi pertempurannya. Hitung inti hantu ini untukku dan beritahu aku berapa banyak poin jasa yang kumiliki, kata Yang Chen. Dia langsung mengeluarkan semua inti hantu yang telah diperolehnya. Begitu terungkap, ada lebih dari 100 inti hantu, jumlah yang mencengangkan yang membuat semua orang tercengang saat terungkap. Ini. Mereka yang baru saja mendiskusikan Yang Chen langsung menutup mulut, tidak berani mengatakan apapun lagi.
Banyak yang bahkan secara tidak sadar mengira bahwa lebih dari 100 inti hantu ini semuanya adalah inti hantu tahap nirvana. Akan tetapi, mereka semua memiliki ketajaman, dan setelah mengamati Ghost Chorus dengan saksama, mereka dapat melihat kekuatan mantan pemilik mereka. Masing-masing dari mereka adalah ahli inti hantu dari panggung nirvana. 100 inti jenderal hantu panggung nirvana terungkap, jika dikatakan itu tidak mengherankan maka itu salah. Bagaimana dia melakukannya? Banyak orang bertanya-tanya dalam hati. Dan cerita pun berakhir, nantikan cerita selanjutnya. Terima kasih telah mendengarkan.